Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 3A, NIM 2285150029. Guna dibuatnya video ini itu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Al-Madkhal yang diampu oleh Bapak dosen Irfan Ghazali. Langsung saja ke pengertian dasar morfologi. Itu definisi morfologi. Secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morfologi yang berasal dari gabungan kata morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Dan ada beberapa pengertian morfologi yang dikemukakan oleh para ahli bahasa, diantaranya itu pertama, the branch of grammar which studies the structure or form of word primarily through the use of the morpheme constructs. Morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui morfem. Kemudian yang kedua, morphology is the grammar of a natural language at the word level and calling morphology the grammar of words. Kemudian yang ketiga itu morfologi adalah bagian linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi mempelajari dan menganalisis struktur bentuk dan klasifikasi kata. Yang keempat, the area of grammar concerned with the structure of word and with relationship between word involving the morphemes that compose them is technically wilayah tata bahasa yang terkait dengan struktur kata dan kaitannya dalam penyusunan kata yang melibatkan antara kata dan morfem secara teknis. Semua definisi yang diberikan oleh para linguis memiliki kesamaan dalam objek dan tujuan kajian ilmu morfologi, yaitu adalah studi tentang morfem dan segala aturan tentang pembentukan kata dan makna yang ditimbulkan darinya. Kemudian yang kedua, bidang kajian morfologi. Konsensus para tata bahasawan mengatakan bahwa wilayah morfologi secara tradisional memiliki dua bidang kajian morfologi, yaitu morfologi infleksional dan yang kedua itu morfologi derivasional. Matthews dalam buku Morphology An Introduction to the Theory of Word Structure membagi morfologi menjadi dua bidang, yaitu tadi morfologi infleksional dan morfologi leksikal. Morfologi infleksional berhubungan dengan proses pembentukan kata secara inflektif, yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan namun tidak mengubah kelas kata. Sedangkan morfologi leksikal atau sering disebut dengan pembentukan kata, word formation, dan komposisi compounding secara eksplisit. Matthews menyebut bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup pembentukan kata hanya morfologi derivasional, yaitu leksikal, karena menyediakan leksem-leksem baru. Sedangkan morfologi infleksional masuk kategori sintaksis karena bersifat melengkapi bentuk-bentuk leksem. Derivatif dan komposisi memiliki perbedaan dasar pada jumlah leksem sebelum mengalami proses morfologi. Komposisi memiliki minimal 2 leksem yang akan dipadu-padankan ke dalam kata yang lebih kompleks, sedangkan derivasi hanya memiliki 1 leksem yang berproses menjadi kata baru. Dalam proses pembentukan kata secara derivatif, identitas leksikal bentuk yang dihasilkan tidak sama dengan identitas leksikal bentuk dasarnya atau dengan kata-kata lain. Kelompok derivasi adalah perubahan morfologis yang menghasilkan kata dengan identitas leksikal yang berbeda. Sebaliknya, dalam pembentukan kata inflektif, identitas leksikal kata
yang dihasilkan sama dengan identitas leksikal. Bentuk dasarnya atau dapat dikatakan kelompok infleksional adalah perubahan morfologis dengan mempertahankan identitas leksikal dari kata-kata yang bersangkutan. Itu identitas leksikal menurut Verhaar melingkupi dua aspek, yaitu kelas kata dan makna. Perbedaan yang mendasar antara proses morfologi infleksional dan derivasional adalah bahwa proses infleksional tidak mengakibatkan perubahan makna leksikal atau kategori leksikal, sedangkan proses derivasional mengakibatkan perubahan makna leksikal atau kategori leksikal. Misalnya, itu yang pertama, right. Proses morfologi yang terjadi pada contoh satu merupakan proses infleksional karena perubahan dari kata write menjadi writes, wrote, writing, dan written. Tidak ada perubahan makna leksikal antara kata write dengan writes, wrote, writing, written. Kata write, kata ini memiliki makna leksikal yaitu yang sama, yaitu menulis. Mereka hanyalah bentuk kata yang berbeda dari lekson write. Sebaliknya, proses morfologi yang terjadi pada contoh yang kedua itu mengakibatkan perubahan makna leksikal antara kata write itu menulis dan kata writer itu penulis. Proses ini juga mengakibatkan perubahan kategori leksikal dari kata write dan menjadi kata writer. Kasus infleksi dan derivasi pada bahasa kemudian lanjut, objek kajian morfologi. Abdul Khair membagi objek kajian dalam morfologi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama satuan morfologi yang terdiri dari morfem dan kata, dan yang kedua alat analisis pembentukan kata menggunakan peranti, yaitu bentuk dasar. Alat pembentuk kata yaitu imbuhan, reduplikasi, komposisi, morfonemik, infleksi, dan derivasi. Dan yang ketiga itu makna gramatikal dari sebuah kata akibat proses pembentukan kata dari satu ke bentuk yang lain. Jadi intinya pengertian dasar dari morfologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphole yang berasal dari gabungan kata morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.